ayah atau papaku itu sosok yang tegas, bahkan cenderung galak, namun dia benar-benar sosok yang sangat berkorban untuk keluarga dan dia selalu mendahului kepentingan keluarga dibandingkan kebutuhannya dia sendiri. Waktu kecil mandang sosok ayah itu sosok yang sangat hebat. Kenapa hebat? Karena sangat sabar, ngeladenin, ngurusin permintaan anaknya. 4 orang anak, 3 perempuan, 1 laki-laki. Perempuan pada cerewet, saya laki nggak begitu cerewet tapi banyak tingkah, banyak onar mungkin, tapi begitu sabarnya ayah saya dalam ngurusin saya, dan kadang ketika ibu saya marahin, ayah saya membela atau berusaha melindungi. Tuh, jadi itu yang sangat pandangan paling berkesan. Ayah ya, kalau ayah sih sosok yang bener-bener jadi panutan banget ya. Kalau boleh dibilang, gue tuh 11-12 bahkan sama bokap gitu ya. Jadi apa yang dilakuin bokap tuh sekarang nurun banget ke gue. Plek ketiplek. Plek ketiplek tuh dari gaya bercandaan, cara bersosialisasi, cara menghargai orang gitu. Bahkan dunia pekerjaan gitu pun ya, kurang lebih sebetulnya jadinya mirip-mirip gitu ya. Bokap tuh sekarang lagi running perusahaannya sendiri, tapi juga merintisnya dari sales dan marketing gitu. Dan gue sekarang juga bekerja di area marketing, jadi skill gitu ya nurun, soft skillnya nurun, terus sama nggak jago matematika. Gue dan bokap gue sama-sama nggak jago matematika. Terus cara bergaul sama banget gitu. Jadi kalau misalnya ngelihat cara ngomong, cara berdiri, cara makan bahkan gitu ya, bahkan yang paling epic tuh cara bersin aja tuh mirip gitu. Jadi menurut gue sosok ayah tuh sosok yang bener-bener jadi panutan banget gitu buat hidup gue sampai sekarang. Jadi ayah tuh ternyata cukup berat ya. Ketika dulu pas masih kecil sering banget kayak ngerengek ketika minta beli mainan gak kepenuhin, ketika teman-teman yang lain punya segala sesuatu, ketika gue coba minta nggak dipenuhin, dan bokap selalu ngomong beli yang benar-benar diperluin, bukan yang kamu mau, kayak gitu. Dan akhirnya di fase sekarang ini ketika udah mulai jadi ayah, itu berasa sih semua omongan dia waktu itu. Akhirnya ngerasain, oh gitu ya pengorbanan seorang ayah. Oh ternyata pas udah menjadi seorang ayah, memang harus seperti itu. Tanpa disadarin ternyata memang kita akan mengorbankan segala sesuatu. Apa yang terbaik buat anak, apapun akan kita lakukan. Dulu tuh berapa kali cekcok ya sama bokap. Jadi bahkan boleh dibilang tuh nggak 1-2 kali gitu, lebih gitu. Cekcoknya macem-macem, dari yang mulai dulu bandel ya, pasti pernah ngalamin masa bandel zaman kecil. Terus mulai ngerti caranya nyari duit gitu ya. Habis ngerti caranya nyari duit, terus kan mulai pacaran gitu ya, mulai pacaran lama. Akhirnya nikah akhirnya nggak lama punya anak, sekarang jadi ayah. Jadi nggak heran kenapa bokap waktu itu sampai kesel banget ngelihat anaknya sok-sokan jadi jagoan di jalanan gitu ya. Nggak heran gitu, karena gue tahu banget gimana caranya nyari duit gitu ya, gimana susahnya nyari duit, gue tahu banget gitu. Dan gimana capeknya, terus tiba-tiba anak yang diperjuangin gitu ya, anak yang diperjuangin itu ternyata kayak nggak menghargai karena nggak merasa nyari duit gitu. Nah itu pasti kesel banget gitu. Sekarang gue punya anak umur 4 tahun, udah mulai sekolah juga, jadi kerasa banget gimana cara nyari duit dan susahnya gitu ya, capeknya nyari duit. Jadi someday yang mau gue tekenin ke anak gitu ya, waktu masih kecil gue akan mulai ngomong gitu ya sama dia bahwa orang tua tuh memang tugasnya membiayai kamu gitu, menjaga kamu sampai besar, tapi tolong sama-sama saling hargain gitu lah ya, usaha dan jerih payahnya. Itu sih jadi berasa banget ya buat gue sekarang jadi ayah. Ingat banget, jadi kemarin itu anak gue si Faren lahir itu bener-bener sekitar awal-awal pandemi banget.
itu kondisinya super bingung gimana mau lahirannya dan segala macam ya, semuanya serba bingung. Rumah sakitnya pun kayak masih bingung sendiri protokolnya harus kayak gimana. Dan juga proses dia lahir itu sangat cukup panjang gitu ya. Lebih dari 12 jam kita nunggu dia lahir sampai akhirnya bisa ketemu setelah operasi sesar itu. Bener-bener kayak ini dia tanggung jawab gue yang akan gue harus jaga sampai mati nanti. Sampai sekarang pun masih kadang sih masih nggak nyangka sih. Wah, sekarang gue masih jadi sosok ayah. Pulang ke rumah tiba-tiba disambut papa kayak gitu. Itu sampai sekarang masih suka nggak nyangka. Tidur anak di pelukan bapaknya itu masih nggak nyangka. Dan ketika anak lahir jelas nggak nyangka. Saya jarang netesin air mata, tapi di situ akhirnya netesin air mata. Jadi berkesan banget. Ingat 4 tahun lalu, itu sih momen kayaknya gue udah lama nggak nangis ya. Dan itu momen gue akhirnya balik lagi nangis dan nangis senangis-nangisnya karena nggak nyangka ya gitu. Gue yang waktu itu kalau nggak salah umur berapa ya, lupa sih umurnya, tapi nikah belum lama gitu ya, paling baru setahun terus langsung punya anak. Itu kan kayak kaget ya, banyak hal yang nggak bisa ditahan gitu, sampai ngelihat wajahnya, terus ngelihat ekspresi nangisnya, terus kayak ngelihat sosok yang bener-bener datang tiba-tiba terus berharap sesuatu sama lu gitu. Yang anehnya kan harus diazanin gitu ya, terus pas diazanin kenapa kan bayi itu baru keluar kan dia nggak bisa lihat, matanya masih belum jelas, hanya suara gitu. Dia tuh menghadap ke gue dan saat gue azanin dia menghadap ke gue, nah itulah gue nangis gitu. Nggak kebayang aja ternyata gue sekarang udah punya si kecil gitu ya, yang harus gue jadikan tanggung jawab juga gitu sampai dia nanti besar. Momennya itu adalah ketika anak sakit gitu ya. Dia waktu itu lagi sakit karena pencernaannya segala macam, dia nggak bisa tidur segala macam. Dia itu bener-bener maunya tidur semalaman, minta dipeluk, dan ketika ditaruh dia selalu ngerengek maunya sama bapak. Momen yang paling berkesan adalah berangkat dan pulang kantor. Berangkat, anak selalu, papa mau berangkat kantor ya, cari uang ya buat jagat ya. Itu ngebuat langkah ke kantor tuh kerasa sangat ringan. Dan yang makin berkesan dan teringat adalah ketika pulang kantor, buka pintu, anak langsung nyariin, papa pulang, papa bawa mainan nggak? Nah, itu yang paling berkesan. Nah, anak gua tuh lahir karena kita orang tua yang ya sama ya, biasanya nyuli parents itu pasti selalu clueless ya, apalagi anak pertama. Terus sempet 3 hari itu tuh, ini momen yang akhirnya kayak menurut gue dan istri itu benar-benar yang nggak bisa dilupain. 3 hari air asinya nggak keluar istri gue, dan dokter hanya menyarankan untuk ganti pakai sufor dulu gitu, sampai si ibunya itu harus dipancing gitu, terus gitu ya, disusuin gitu, nggak keluar. Terus akhirnya mau nggak mau harus pakai sufor, dan sufornya juga dicari sufor yang mirip gitu ya, campurannya kayak ASI gitu. Dan itu nggak murah. Waktu gue nikah, mungkin penghasilan gue masih ya gitu ya, boleh dibilang pas-pasan banget gitu. Jadi kerasa banget tuh harus beli sufor. Waktu itu kan juga kita ngusahain supaya lahir juga di rumah sakit yang cukup bagus gitu ya, cukup baik gitu. Dan alhamdulillah normal. Tapi gitu ya, gara-gara 3 hari nggak keluar, ternyata ASI-nya nggak cukup. Jadi sufornya pun nggak cukup. Dibawa pulang sampai ke rumah, dehidrasi, anak gue dehidrasi dan harus balik lagi ke NICU. Di hari yang sama saat gue balik gitu ya, di hari NICU, dan gue harus deposit lagi dengan puluhan juta. Dengan gue tabungan yang udah habis terkuras gitu ya, untuk biaya lahiran tuh udah nggak tahu lagi harus gimana gitu ya. Tapi ya waktu itu ada aja lah gitu ya bantuannya,
untuk sementara gitu, dan pihak rumah sakit pun masih mau terima. Waktu itu untung masih ada asuransi kantor yang masih bisa sedikit backup lah gitu. Tapi itu ngebuat gue berpikir bahwa wah ini tuh jadi ayah ini udah mulai dari sekarang gitu ya. Cap udah nggak bisa main-main gitu, udah nggak bisa lagi kayak dulu mungkin punya uang sedikit aja berasa kaya dan mau belanja ini itu, sekarang kayaknya nggak bisa. Harus spend gitu ya, bener-bener uangnya tuh untuk keluarga, untuk anak. Ini sebenarnya apa ya? Jujur nggak pernah ngerayain, cuman untuk para ayah di luar sana, kita bisa ngelakuin peran kita bisa menuhin semua kebutuhan keluarga kita dengan baik kok, jangan terlalu khawatir. Kita nggak bisa menuhin itu semua, pelan-pelan aja, semua ada prosesnya. Hari ayah mungkin setiap hari sama lah, bisa jadi hari ayah semua, nggak ada hari-hari khusus. Tapi untuk ke ayah saya, ayah siapapun itulah, mungkin berlaku untuk semua, ayah itu juga sebagai sosok yang hebat. Nggak hanya ibu yang hebat, ayah yang hebat, anak yang hebat, tapi ayah yang hebat terbentuk karena dibentuk oleh kedua orang tua yang hebat, istri yang hebat, dan juga anak yang hebat. Kalau makna hari ayah ya, makna hari ayah tuh sebenarnya pengennya sih sebenarnya juga dihargain sama seperti kayak kita merayakan hari ibu, hari anak gitu ya. Cuma kan memang ayah tuh kadang-kadang sosok yang mungkin bila dibilang juga nggak yang show off di depan gitu ya. Dia tuh lebih ke belakang tuh. Jadi media pun sebenarnya lebih ke memblow up tuh hari ibu dan hari anak gitu. Dan memang sebenarnya bukan salah juga ayahnya gitu ya. Bukan salah juga ibunya, tapi memang belakangan nih hari ayah mulai diperhatiin gitu. Tapi sebelumnya aku ngerasa kayak ada nggak sih apresiasi buat ayah gitu ya, at least sekali aja, yang memang selama ini tuh mungkin diam-diam berjuang, nggak perlu kelihatan dan nggak perlu merasa di blow up, tapi sebenarnya tuh meanings a lot gitu buat keluarga gitu. Jadi hari ayah ini menurut gue salah satu momen yang benar-benar dijadiin buat refleksi para ayah juga, dan sekaligus refleksi buat para istri ya, karena biar gimana pun ayah itu sosok yang ada di belakang keluarga, dan menurut aku sih patut ya untuk sama-sama kita hargain juga gitu usahanya.